Hai teman-teman, balik lagi di channel Pade Lombok, channel yang membahas tentang budidaya vanili. Jadi, buat teman-teman, silahkan terus dukung channel Pade Lombok dengan cara klik tombol subscribe agar kami terus berkarya. Oke teman-teman, di video kali ini kita sudah berada di sebuah perkebunan vanili dari Bapak Dewa Subagio. Letaknya di Dusun Tanambat, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Nah, di sini kita sudah melihat beberapa proses, mulai dari persiapan lahan dan juga persiapan untuk penanaman vanili. Kalian bisa lihat hasilnya sangat maksimal dengan tumbuhan vanili tumbuh menjulur ke atas dengan kualitas yang sangat super. Di sini dia menggunakan paranet sebagai atap yang dapat mereduksi cahaya yang masuk atau meminimalisir cahaya, yang kemungkinan saturasi masuk cahayanya adalah 50%. Di sini kita juga melihat ada pupuk atau media tanah yang digunakan merupakan campuran dari kotoran hewan. Ini adalah kotoran sapi dicampur dengan sekam bakar. Dan juga persiapan lainnya yaitu serabut kelapa atau molusa. Serabut kelapa ini sangat berguna sebagai penyimpan sari-sari makanan yang dapat digunakan oleh vanili tersebut. Sekarang kita coba berbincang dengan Pak Dewa selaku petani yang sudah mengembangkan vanili dengan metode seperti ini. Ini usianya sudah berapa lama nih Pak ditanam? Kita baru sebulan. Sebulan yang lalu ya. Berarti ini teman-teman usianya baru 1 bulan. Tapi bibitnya bibit super. Tapi katanya beliau ini menggunakan bibit yang super, yaitu bibit yang spesial ya budidayanya ya Pak. Ya, spesial. Jadi spesial di sini artinya bibit ini dikembangkan dengan metode khusus yang dimana itu sudah kita dokumentasikan caranya itu di video sebelumnya. Itu di bagian kedua ya teman-teman. Kalian bisa lihat umur 1 bulan saja pertumbuhannya sudah sehat seperti ini. Berarti ini semuanya usia 1 bulan Pak ya, deretan yang ini. Ya. Nah teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di bagian ini, lokasi ini di sini adalah tempat pembibitan. Mungkin kita bisa potong 10 hari yang lalu. Ini sudah dipotong 10 hari yang lalu. Kita bisa buktikan akarnya sudah muncul. Kita ditunjukkan akarnya ya. Wah, ini sudah tumbuh akar teman-teman. Jadi usia 10 hari Seperti ini sudah tumbuh akar. Ini siap dibawa ke lapangan. Jadi ini sudah siap dipindahkan ke lokasi baru ya Pak. Tapi caranya ini kan kemarin saya kasih lilin di sini. Oh, ini dipakai lilin ya? Iya, lilin. Nah, inilah hasilnya seperti ini. Oh. Jadi teman-teman, jadi sebelum vanili itu diletakkan ini 10 hari yang lalu, begitu dipotong ini diberikan lilin ya Pak. Iya, ujungnya. Itu lilin biasa, lilin biasa Pak. lilin biasa ya, lilin bakar biasa. Nah, ini ada bekas lilinnya nih. Iya, iya. Nah, jadi tujuannya mungkin dengan menggunakan lilin di ujung batang itu menghambat nutrisinya ya Pak. Kayaknya sih kira-kira mencegah getahnya yang keluar itu kira-kira. Oh, jadi seperti itu. mencegah. Kita juga ada ngerti. Mungkin kita bisa lakukan penelitian nih teman-teman. Mungkin tujuan lilin itu pertama itu tujuan saya sih untuk mencegah getahnya keluar. Jadi bagus sekali. Menghindari pembusukan juga, mungkin infeksi dari bakteri-bakteri lain yang masuk ke batang. Jadi ada tujuannya menggunakan lilin.
Tapi kita bisa lihat hasilnya ini sudah mulai tumbuh akar dan siap untuk dipindahkan. Kira-kira panjang bibitnya ini berapa meter, Pak? Saya sosial bikin bibit ini ada yang 2,5 meter, 3 meter. Kita bikin percobaan mungkin siapa tahu setahun bisa berbuah nanti. Kayaknya sih bisa, sudah ada sampelnya, sudah ada. Jadi beliau ini mengatakan bahwa ini panjangnya sekitar 2 meter lebih sampai 3 meter. Jadi masih melakukan eksperimen di mana tujuannya agar 1 tahun ditanam tuh bisa keluar buah atau bisa dipanen. Jadi masuk akal juga teman-teman, karena kalau kita menunggu sulurnya panjang, otomatis itu akan membutuhkan waktu lama, itu kisaran 2 sampai 3 tahun. Lalu bisa melakukan proses stressing. Nah, dengan panjang sulur yang sudah, artinya panjang sulur sudah 3 meter atau 2 meter. Jadi tanaman ketika sudah beradaptasi di lingkungan yang baru, otomatis akan siap panen. Jadi kurang lebih 1 tahun. Ya, itu masuk akal juga. Tapi ya sudah ada sampelnya. Oh, sudah ada sampelnya, Pak? Bisa kita koleksi, Pak? Benar-benar subur. Sudah ada sebulan ini tuh. Oke. Ini tanaman yang umurnya 1 bulan. Ini berapa bulan, Pak, umurnya? Iya, kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan, Cara teman-teman. seperti ini. Wah, ini sudah keluar buah nih. Ini sudah berbuah, teman-teman. Ini umurnya baru berapa lama ini, Pak, tanamannya? Tanamannya pas galungan tuh Akarnya sudah masuk ke dalam, buahnya udah keluar. buahnya juga sudah keluar. Wah, ini benar-benar boosting, teman-teman. Inilah kita pakai Ini bisa digunakan metode ini buat teman-teman yang ingin mencoba. Jadi itu ada trik boostingnya. Pertama, bibitnya itu panjang sulurnya 2 sampai 3 meter. Kemudian ketika diletakkan di tempat pembibitan, itu ujung di bagian bawah menggunakan lilin. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Coba lihat itu. Semua itu tidak ada yang mati satu pun tidak ada. Oke, ini katanya semua menggunakan lilin pada bagian ujung bawah bibit. Ya, pangkalnya, sehingga kita bisa lihat contohnya ini hijau semua, teman-teman. Kalau seperti ini, teman-teman, hijau dan subur seperti ini, kemungkinan umur 1 tahun sudah bisa panen, teman-teman. Ini sudah panjang. Ini waktu pembibitan panjangnya berapa, Pak? Pembibitannya? Panjangnya kurang lebih 2,5 meter ya. Oke, teman-teman, ini pembibitan mulai itu panjang 2,5 meter. Kita mungkin bisa cek ini adalah sulur baru, teman-teman. Pertumbuhannya luar biasa sekali yang bagian hijau ini. Nah, ini adalah sulur baru. Ya, ini sulur barunya kita bisa lihat. kurang lebih sudah Wah, ini sudah 50 cm. 50 cm, teman-teman. Dari sini dia muncul dong. Dari sini. Nah, ini ada bengkoknya, ini dari bengkok ini. 1 meter. Oke, pertumbuhannya benar-benar boosting ya. Jadi dengan cara menanam seperti ini, pertama kita bisa melihat di bagian bawah ini diletakkan serabut kelapa. Ah, media tanahnya ini apa, Pak? Media tanamnya? Ini ada kulit kopi, ada tai ayam yang sudah setahun yang lalu, ada kokopit juga sedikit. Oke. Ada sekam bakar. Oke, sekam bakar. Oke, teman-teman. Jadi dari semua yang disebutkan tadi itu adalah media tanam untuk panen tersebut. Kemudian tanahnya diolah, media tanamnya disiapkan, bibitnya menggunakan metode seperti yang tadi. Kemudian serabut kelapa diletakkan di atas. Ini benar-benar bernutrisi ya, nutrisi tinggi tanamannya. Bisa cek semua, teman-teman. Cara budidaya yang sangat efisien, dimana memaksimalkan pertumbuhan. Dan perlu teman-teman ketahui, lokasi penanaman bibit ini letaknya di pinggir pantai, teman-teman. Itu letaknya di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Desa Tarhambat ya. Nah, itu ketinggiannya
sangat dekat dengan permukaan laut, tapi bisa dimanipulasi cara menanamnya Ini lihat nih, dengan metode seperti ini. cepat sekali. Nah ini kan, Ini salah satu contoh lagi. ini. Dari bawah kita lihat ya. Coba ya lihat nih. Ini kan baru keluar ini. Cabang baru dia keluar, suburnya minta itu nih. Ya. Ya, ini memang sepertinya sangat subur ya. Lihat tanamannya benar-benar Karena bibitnya sangat hijau juga. ini sudah dari sini dia muncul sudah kurang lebih 50 cm. Munculnya luar biasa. Jadi begitu tanaman ini sudah tersulur ke bawah, ini kira-kira berapa kali naik, Pak? Gitu. Kali aja sudah kita. Kalau banyak-banyak nanti cepat anu dia, cepat mati. Lebih baik sistem air mancur kita. Tapi sistem air mancur itu artinya tanaman hanya satu kali sulur ke bawah ya, Pak? Ke bawah nanti kita potong ke bawah. Muncul lagi dari sini. Oke. Berarti sistem air mancur sehingga batak itu hanya mulai dari satu sini saja, kawan. Menjulur ke bawah, berhenti, dipotong, di stop, kemudian muncul lagi satu seperti ini. Nah ini nanti Ya, muncul. itu seperti air mancur ya, porosnya cuma satu, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik atau ingin berkunjung ke lokasi ini, itu letaknya di, sekali lagi, letaknya di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Dusun Tanah Bet. Kalian bisa mengunjungi atau mencari rumah Pak Dewa ya. Luar biasa tanaman vanilinya, serabut kelapanya juga sangat banyak. Kalian bisa lihat, karena di dalam serabut kelapa ini dia bisa menyimpan berbagai unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman vanili. Nah, selain itu, pada bagian bawah ini adanya serabut kelapa, di mana tadi itu tujuannya adalah menghilangkan atau menghambat pertumbuhan dari semak-semak yang mengganggu atau gulma. Karena tanaman vanili ini sangat resiko tertular penyakit, itu bisa dibawa oleh tanaman lain, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang berminat, ini menyediakan bibit juga, Pak ya? Bisa bibit super. Oke teman-teman, jadi beliau juga menyediakan jual beli bibit, di mana bibit vanilinya itu ready atau sudah tumbuh akar ya, Pak? Ya, bisa Ya. yang tumbuh akar bisa yang Sudah tumbuh akar seperti yang kita jelaskan tadi. Kita menerima pesanan seperti itu. Kalian bisa menghubungi, nomor akan saya tulis di link di bawah ini buat kalian yang ingin menghubungi. Ya. Ini kurang lebih jumlahnya sudah berapa ini, Pak? kalau yang ini sudah bahasa 200 pohon. 200 pohon ditanam di lahan sempit di dekat pantai pula, di depan rumah. di depan rumah. Ini benar-benar pemanfaatan lahan yang luar biasa. Dan 1 kilonya kita tahu ini tanaman vanili ini sangat lagi mahal, teman-teman. Oke, sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Buat teman-teman yang ingin bertanya atau komen, silahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel Made in Lombok. Oke teman-teman, sampai jumpa di video kami selanjutnya.